Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya Agus Nurofik Eskom MM, di mana sekarang kita ngambil tema menulis itu asik dan mudah. Menulis merupakan aktivitas menuangkan ide berupa pengalaman nyata atau cerita rakyat yang disebut dengan tulisan non-fiktif dan cerita khayalan yang disebut dengan tulisan fiktif. Oke pemirsa, Bapak Ibu semuanya, ini adalah riwayat hidup saya. Saya adalah seorang praktisi IT Service and Project, konten divisi belajar online, penulis buku, dan saya seorang dosen. Ini nomor telepon saya, dan ini Facebook, dan saya CEO dari Agnicom yang bergerak di IT Service and Project, dan ini email saya. Oke Bapak Ibu, keajaiban dari menulis. Menulis itu bagai terbang ke angkasa, ke alam bebas tanpa batas. Dari menulis itu seringkali menemukan realitas baru yang tak terbayangkan sebelumnya. Menulis merupakan sebuah atau suatu katarsis atau penyembuhan dari situasi rasa tertekan, rasa galau, atau juga merupakan sebuah aksi pemberontakan, menurut Abdul Munir Mulkan. Menulislah maka kamu akan merubah dunia, menurut Sindunata. Ku sentuh masa depan maka aku menulis. Dan menulis adalah tugas kemanusiaan, menurut Roma Dwi Arya Yuliantri. Oke Bapak Ibu semuanya, menulis buku. Menulis adalah media komunikasi, publikasi, dan pendidikan. Bahasa yang digunakan komunikatif dan jelas keterbacaannya, dengan demikian orang yang membaca akan paham maksud yang kita sampaikan. Oke Bapak Ibu, kalau bisa kita menggunakan seni bahasa yang bagus agar semua pembaca tertarik pada tulisan kita, terutama pada judul kita yang kita buat. Itu harus menarik semungkin atau semaksimal mungkin menarik bagi pembaca. Oke Bapak Ibu, siapapun bisa menulis. Bentuk karya tulis seperti buku, artikel, cerpen, novel, ilmiah populer, atau bentuk lain yang bisa dilakukan siapa saja yang bisa membaca dan mau melakukannya. Menulis adalah pekerjaan mudah tapi sulit diteorikan. Seperti kita punya imajinasi tapi sulit kita terapkan. Menulis bukan bakat tapi suatu kebiasaan. Ibu punya bakat tapi nggak dibiasakan, tidak akan jalan. Begitu juga menulis. Tolong dibiasakan. Kalau sudah menjadi kebiasaan, otomatis kita dengan sendirinya punya sebuah karya tulis. Menulis adalah percakapan dari ekspresi diri yang disusun secara teratur, runtut, dan tematik. Bagaimana sih cara menulis? Yaitu dengan tentukan dulu jenis fiksi atau non-fiksi. Ada yang menentukan judul dulu, tetapi ada juga judul dibuat setelah semua tulisan selesai ditulis. Bagi pemula, lebih enak menentukan judul dulu. Buatlah kerangka atau peta konsep untuk mempermudah dalam menuangkan ide atau gagasan. Mencari buku referensi sebagai pengetahuan yang harus kita miliki agar terhindar dari suatu plagiat. Ibu boleh mengutip dari buku misalnya si A, tapi ibu bapak harus tetap menyebutkan sumber referensinya tersebut agar terhindar dari suatu plagiat. Oke Bapak Ibu, mendapatkan tambahan penghasilan jika tulisan diterima atau mendapatkan suatu royalti apabila tulisan itu diterima oleh penerbit untuk dipublikasikan. Jadi manfaat menulis sangat banyak Bapak Ibu. Menurut pendapat para ahli, dengan menulis dapat mencegah kepikunan atau lupa. Jadi dengan menulis kita bisa meningkatkan pola kejernihan pemikiran kita. Jadi kita bisa update dan terus mengembangkan dari hasil tulisan kita, dari hasil keilmuan kita. Oke, karena itu jangan berpuas diri dan sayang dengan tulisan Anda. Baca, dan edit ulang. Jangan sampai segan-segan membuang yang tidak perlu. Karena orang yang berjarak dengan tulisan kita dapat menjadi pembaca yang baik atau sebagai pengoreksi, seperti mahasiswa, teman kita di sesama dosen, dan teman kita di luar. Coba suruh baca dulu, suruh ngoreksi hasil karya kita. Kalau merasa itu memang baik, udah baik, maka kita dengan percaya diri dan layak kita terbitkan di penerbit.
Oke, Bapak Ibu semua, alinea, tulisan opini, kolom, ataupun karya ilmiah sama-sama perlu disusun dalam pembagian alinea yang panjangnya sekitar 3 hingga 5 kalimat untuk tiap alinea, dengan panjang setiap kalimat sekitar 15 hingga 30-an kata. Tingkat analisa sebuah hasil penulisan ditentukan oleh kemampuan menulis dalam memahami bahasa yang digaji. Oke, Bapak Ibu, di sini kita ditekankan untuk mempunyai seni kata-kata agar menarik dan memberi minat pada pembaca semuanya. Kumpulan kalimat yang memiliki topik yang sama dan menarik. Bapak Ibu, menulis adalah sebuah pernafasan. Jadi kalau kita punya pola pikir jernih dan pas pada waktunya, insya Allah semua yang kita tulis bisa keluar dengan imajinasi kita dan bisa menghasilkan tulisan yang baik semua. Oke Bapak Ibu, dan pesan saya dalam menulis, Ibu selalu semangat, tulis dan tulis terus hasil karya, karena itu adalah suatu tanda keaktifan kita sebagai seorang dosen. Jangan takut salah, tapi takutlah jangan menulis. Nah, itu. Jadi Bapak Ibu tetap semangat menulis dan selalu memperhatikan sumber dari kutipan agar selalu dituliskan agar tidak menghindari dari plagiat tadi. Oke Bapak Ibu, mudah-mudahan materi atau teori yang saya sampaikan bermanfaat bagi Bapak Ibu semua. Akhirul kata, kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.